Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afan Abah izin bertanya. Belakangan ini muncul kelompok yang sering menyampaikan bahwasanya ulama juga manusia yang sering berbuat salah, sehingga umat diminta untuk selalu kembali langsung kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Pertanyaannya Abah, apa yang melatar belakangi munculnya pemahaman seperti ini? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menyikapinya agar tidak keliru dalam memahami agama, namun dalam hal ini tetap menjaga adab dan kehormatan kepada para ulama. Mohon penjelasannya Abah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik, muncul statement bahwasannya para ulama adalah manusia, para kiai adalah manusia, mungkin sekali salah dan kepleset. Itu kalimat benar. Tetapi ulama dan para kiai, para habaib, dibandingkan kamu yang ngomong tentu jelas kualitasnya beda. Masih mending para ulama, para kiai. Kalimat sangat betul, kembalilah kepada Al-Quran, hadis. Siapa mengingkari kalimat itu? Betul. Tapi ingat, kalau kalimatmu ingin menjatuhkan para ulama, maka menjadi nggak benar. Emang para ulama kalau ngomong tidak pakai hadis Al-Quran? Kan gitu. Hadis Al-Quran itu disepakati. Hujjah atau pengambilan dalil yang kuat adalah hadis dan Al-Quran. Dan juga ada ijma' para ulama dan juga qiyas. Maka jangan sampai dengan berdalil kembalilah kepada Al-Quran hadis akhirnya merendahkan Imam Ghazali, merendahkan Imam Bukhari, merendahkan Imam Muslim, atau merendahkan para ulama. Betul, kembali kepada Al-Quran hadis. Dan tentu para ulama, para kiai, para habaib itu gudangnya ilmu Al-Quran dan hadis. Kan gitu. Maka ambil fatwa-fatwa beliau, ambil kata-kata beliau, ambil nasihat-nasihat beliau. Kenapa? Karena beliau ngambil nasihat dari gurunya ke gurunya, sampai sumbernya kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama kan bisa salah, apalagi kamu yang ngomong, mungkin sekali 1000 salah. Makanya kalau kalimat itu untuk merendahkan seorang ulama kiai, ya kan, ujung-ujungnya apa? Sudah disampaikan ijma' para ulama, sudah disampaikan ini adalah qiyas, tapi nggak mau harus hadis, harus Al-Quran. Maka diam-diam kita juga merendahkan para ulama. Paling enak, paling benar itu adalah sudah kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pengambilan dalil itu, ya kan, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, ini adalah disepakati oleh para ulama. Kalau selama para ulama itu menganjurkan, maka sudah kita ikuti. Ya, tentu dengan syarat ulama yang benar. Ulama yang benar itu bagaimana? Kamu mengambil petunjuk, nanya kepada ulama yang benar. Ya, nanya kepada ulama yang benar. Ya, maka cara agar supaya kita nggak masuk kepada wilayah-wilayah akidah-akidah sesat tersebut, ya maka hendaknya kita banyak bertanya. Makanya ciri akidah yang benar itu adalah engkau semakin indah hubunganmu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan engkau juga akan semakin indah hubunganmu dengan sesama. Kalau kamu rajin ibadah tapi dengan sesama musuhan, itu berarti sesat kamu. Atau dengan sesama indah tapi dengan Allah kurang ajar, ini sesat. Ya, kan gitu. Makanya tolong cek ini rajin ibadah, kalau sholat di sop pertama, pulang dari masjid Bapak Ibu semuanya dianggap masuk neraka. Neraka loh. Enak pisan ngomong neraka. Kayak surga punya bibi dan pamannya saja. Ya kan, yang lain ahli neraka. Kalau kamu benar sholat, rajin ibadahmu kepada Allah, harusnya kamu menjaga mulutmu tidak mencaci sana sini. Kalau kamu mencaci sana sini, menunjukkan bahwasanya ibadahmu bukan karena Allah. Allah tidak menganjurkan caci maki. Ya, jadi
Untuk mengambil ilmu ya harus dari guru yang soleh, dari guru yang benar. Makanya ingat 5 identitas, ya kan? Ingat 5 identitas, ya. Identitas keselamatan bagi muslim, ya. Orang Islam, satu Islam, ya kan? Satu Islam. 2 bermadhab, ikut madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang ketiga adalah ikut akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ya kan? Yang keempat adalah mengikuti manhaj thariqah tasawuf, thariqah pembersih hati, mengutamakan akhlak, mengutamakan adab, ya. Kemudian yang terakhir adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini Islam ahlus sunnah wal jamaah, bermadhab, ikut. Kemudian yang keempat, ikut salah satunya akidah Imam Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian yang terakhir adalah ngikut manhajnya thariqah mendekatkan diri kepada Allah, thariqah tasawuf, yaitu thariqah membersihkan hati, ya, akhlak dohir dan akhlak hati. Ini 5 identitas orang yang bakal selamat, ya. Karena kalau nggak belajar tasawuf, nggak belajar thariqah tasawuf ini, mulutnya tajam, suka ngeremehkan orang, suka ngerendahin orang, ya. Jadi kembali kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah tentu mereka tidak mengingkari kembali kepada Al-Quran hadis, tapi semuanya para ulama tentu mereka sumber bicaranya diambil dari Al-Quran hadis. Karena keterbatasan akal kita dan wawasan kita, akhirnya kita tidak menemukan semuanya. Paling enak sudah ikut ulama, apalagi ulama-ulama salaf sudah tidak diragukan lagi untuk kita pegangi, ya. Wallahu a'lam bishawab.